Jombang adalah sebuah kabupaten yang terletak di bagian tengah Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pusat pemerintahan Kabupaten Jombang terletak di tengah-tengah wilayah kabupaten, memiliki ketinggian 44 meter di atas permukaan laut dan berjarak 79 km dari barat daya Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah Kabupaten Jombang yakni 1159,50 km persegi. Pada tahun 2020, penduduk Jombang mencapai 1.318.062 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.137 jiwa per kilometer persegi. Jombang dikenal dengan sebutan kota santri karena banyaknya institusi pendidikan Islam atau pondok pesantren di wilayahnya. Di antara pondok pesantren yang terkenal adalah Tebu Ireng, Dananyar, Tambak Beras, dan Darul Ulum atau Rejoso. Kabupaten Jombang terdiri atas 21 kecamatan yang mencakup 300 desa dan 4 kelurahan. Sebagai pusat pemerintahan adalah Kecamatan Jombang. Kecamatan Musian merupakan pemekaran dari Kecamatan Kudu yang dibentuk pada tahun 2001. Saya Nasrul Ilah dari Jombang. Saya lahir tanggal 3 September 1955. Jadi umur saya sekarang sudah 66 masuk 67. Pekerjaan saya ya setelah purna ini banyak memperhatikan budaya karena itu hobi saya, juga mungkin tentang sejarah, sehingga cukup sibuk dengan memperhatikan kedua hal tersebut. Salam budaya, saya Dian Soekarno, lahir di Jombang 1 Agustus 1972, dan tahun ini alhamdulillah saya sudah setengah abad, artinya baru tahap remaja kedua. Terima kasih. Bahasa Jawa merupakan bahasa daerah yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari oleh masyarakat. Terdapat beberapa bahasa rakyat seperti dialek yang menjadi bahasa masyarakat Jombang. Di antaranya adalah dialek Arean atau Wetanan, Mataraman atau Kulonan, Pesisiran, Panaragan, dan Madura. Yang paling kental memang bahasa Arek, ya, bahasa Arek yang berpusat sebenarnya dari Majapahitan dulunya. Kemudian yang kedua bahasa Mataraman. Dua ini sebenarnya yang paling kuat. Kemudian ada juga kantong-kantong, misalnya saja bahasa Pasisiran. Itu ketika terjadi perpindahan dari orang pesisir ke sini, kebanyakan adalah orang-orang yang Islamnya kuat untuk mempengaruhi orang-orang yang masih abangan di sini. Kemudian ada lagi Panaragan, karena ada seni-seni yang kemudian menonjol di Jawa Timur ini seperti reok, ya, dan ini mempengaruhi Jombang, termasuk dalam bahasanya. Tapi kemudian ada juga yang menonjol, tapi hanya satu lokasi, merupakan kantong utama, ya, yaitu Madura. Ya, jadi bahasa Madura itu satu desa di Manduro, Kecamatan Kabuh, yang tidak terdiri dari beberapa desa, dusun, ya, terdiri dari beberapa dusun, itu semuanya menggunakan bahasa Madura. Orang menawarkan telur, katanya, tikan, sekul. Tapi begitu masuk Jombang, ndok, sko. Nah, itu adalah perbandingan yang jelas, ya, antara bahasa Arek yang kasar, ndok. Selain dialek, ada pula slang yang biasa digunakan oleh masyarakat Jombang. Di antaranya adalah Membincang tentang slangnya Jombang, ada pornografi atau porno aksi. Tapi ini memang slang yang ada di Jombang. Ya kan, ada istilah, mohon maaf, jembut wanen. Jembut wanen itu menyatakan bahwa mbok nganti jembut wanen gak
nggak bakalan terjadi begitu ya, kemustahilan gitu. Nah di Jombang zaman kuno makuno itu sudah ada itu ada misalnya penis buatan itu dikatakan sebagai gentalo. Nah kemudian ada juga istilah-istilah untuk misalkan wanita tunasusila itu dikatakan begengge. Nah, begengge itu. Kemudian kalau suka sesama jenis yang itu laki-laki, kalau di lingkungan komunitas tertentu dikatakan mairil. Nah, itu penyuka sejenis laki-laki. Kemudian ada juga beberapa diksi dan kolokial yang biasa digunakan oleh masyarakat Jombang. Di antaranya adalah istilah sak taek ndaya. Ini mohon maaf, taek ndaya itu artinya apa ya? Kotoran yang itu. Ini untuk mengumpamakan, mengibaratkan sangat banyak sekali, tidak terhitung jumlahnya, maka dikatakan sak taek ndaya gitu. Nah, ada lagi yang dari sisi jarak, misalkan ado agak jauh sedikit, uwado agak jauh sedikit, uwadopol, kemudian ada sak jabalkat, sak serengat. Nah ini dari kalau sudah sak jabalkat berarti sudah sangat jauh. Sak serengat tinggi dari dukur, daur, yang paling tinggi sak lam daur. Jadi konon ada makhluk dimensi lain yang namanya lam daur. Jadi saking tingginya maka dikatakan sak lam daur. dalam ranah bahasa rakyat, adapun julukan untuk panggilan, julukan untuk postur tubuh, dan julukan untuk jabatan yang biasa digunakan oleh masyarakat Jombang, yakni julukan itu biasanya dikaitkan dengan banyak hal ya, termasuk mungkin dari ciri khas orang itu secara fisik ya, atau ciri khas orang itu secara mungkin tampilan ininya ya, dari segi tubuh, bentuk tubuh. Itu misalnya saja ada orang yang kecil dan cenderung kurang gizi ya, atau kurang ini, itu ada tiga. Ada yang kunting itu tidak bisa besar, tapi sebenarnya terlihat sehat, tapi kecentet kan loh. Nah, kunting itu kan nggak bisa tinggi, nggak bisa besar, lemu yo gak bisa kan gitu. Beda dengan bungkring. Kalau bungkring itu adalah kayak kurang asupan ya, wah kurang makan atau kurang apa dan sebagainya, atau mangannya sulit, itu bungkring ya gitu ya. Nah, misalnya saja panggilan tentang memanggil penghormatan ya, bukan sebagai pejabat tapi sebagai orang yang lebih tua, lebih muda atau bagaimana. Kadang-kadang itu kan ada yang manggil, kalau untuk laki-laki orang yang lebih tua dipanggil bis, ada yang memanggil kang, itu untuk yang mataraman, ada yang memanggil cak, itu yang etanan, bahkan ada guk. Nah, guk sama cak ini bedanya kadang-kadang ya, bedanya kalau guk itu biasanya kelasnya agak ke bawah, menengah ke bawah. Kalau cak itu sekitar menengah ya. Kalau dianggap punya keturunan seorang yai ya, gus biasanya gitu ya, biasanya gus dan sebagainya. beralih pada onomatis yang berkaitan dengan daerah Jombang. Ada beberapa onomatis seperti, kalau berbicara tentang onomatis, alhamdulillah sejak 2004 saya telah mengumpulkan dan sudah jadi 4 buku, 400 titik asal usul. Target saya insya Allah 1800 titik. Ya, mulai dari cerita asal usul Kebuan. Ya. Nah, Kebuan itu begini. Dulu dua saudara seperguruan, bukan seperguruan tinggi ya, seperdepuan lah. Nah, itu ada Kebu Kicak, itu Tumenggung terakhir Majapahit, dan Surontanu. Nah, Surontanu ini waktu itu dia memiliki banteng ameng-ameng atau hewan banteng yang bisa toto jalmo, yang bisa bicara seperti manusia. Nah, waktu itu akhir Majapahit mengalami pagebluk Mayangkara, atau kalau istilah sekarang pandemi COVID-19 ya, seperti itu. Nah, salah satu cara agar pagebluk Mayangkara itu musnah, maka harus dikorbankan hewan berbulu putih. Surontanu ditugaskan oleh bopo gurunya, itu Ki Ageng Sumoyono, Sopoyono Cukir itu, untuk mencari hewan berbulu putih di alas panasan Ngogri, Megalo. Nah, dalam pelaksanaannya karena Surontanu ini
tidak cukup memiliki ilmu, nah ibaratnya ilmu-ilmu hakikat, maka dia tidak mendapati hewan berbulu putih, tapi ternyata banteng yang bisa bicara seperti manusia. Nah disitulah Surontanu yang kurang cukup ilmu akhirnya bersumpah Saboyo Mukti, Saboyo Pati. Artinya mukti, nasib baik kelak kalau memang Surontanu hidupnya jadi sukses, maka muktilah Banteng Tracak Kencono. Sebaliknya patine Banteng Tracak Kencono ya patine Surontanu. Jadi tidak bisa dipisahkan secara lahir dan batin. Nah, ketika Banteng dibawa pulang ke Padepokan Ki Ageng Sumoyono, terjadilah kehebohan. Kata gurunya, tolong Banteng itu dikorbankan karena di situ disusupi 2 siluman buaya bernama Lireboyo dan Bambang Boyo. Nah, Surontanu yang kurang cukup ilmunya itu dianggap sebagai ini pelanggaran berat karena sudah berprasetyo, berjanji Saboyo Mukti, Saboyo Pati. Dan disitulah kekisruhan ini bermula. Akhirnya sudah Bapak Guru, saya memilih lari, ditugaskanlah Tumenggung ke Bukija sebagai murid-murid Padepokan juga ke Bukija. Kamu kejar adikmu Surontanu, ingatkan kalau secara baik-baik tidak bisa, paksa dia. Nah, terjadilah peperangan sampai memunculkan hampir 30-50 nama tempat di Jombang. Nah, saya cuplikan saja. Nah, ketika di daerah kawasan Podoroto, Surontanu sudah melarikan diri. Akhirnya ke Bukija mengejar itu. Surontanu dan bantengnya belum bisa tertangkap. Akhirnya tahu ada sapi lembu yang untuk membajak sawah itu, karena ketakutan ada perisai bukan lembu ya, kerbau ya. Nah, saya revisi. Ada seorang petani penggarap lahan dengan menggunakan sepasang kerbau. Nah, begitu melihat teriakan Kebu Kicak tadi, karena Kebu Kicak itu mempunyai 6 ajian, salah satunya adalah ajian Bende Tengoro. Bende Tengoro itu seperti lenguan lembu atau kebu. Jadi, gitu ya. Nah, mendengar itu, kebu sepasang ini melarikan diri, tidak bisa terkejar. Akhirnya di dekat tanggul Sungai Berantas itu kebu ini kelelahan dan entah mati atau apa begitu. Akhirnya tahu Kebu Kicak, gara-gara ini ada kebu sepasang, ketakutan. Akhirnya tempat itu dinamakan Kebuan Masangan. Kemudian ada pula ungkapan rakyat seperti Baribasan, Bebasan, Saloka, dan Parian yang biasa diucapkan oleh masyarakat Jombang seperti Baribasan itu maksudnya adalah mengumpamakan sesuatu tapi tidak dengan kata-kata perumpamaan dan sejenisnya ya. Misalnya saja langsung ya, misalnya sopo sing salah, sopo sing sabar mesti subur. Itu ungkapan-ungkapan yang diyakini, itu keyakinan orang-orang sini. Mana jadi salah, mesti kok awakmu belebakan gitu ya. Makan sabar, tetap gak enak, tapi mesti kok subur. Bener urip bukan gak enak. Yang bebasan ya. Urip kowe koyo ngelang nduk segoro. Koyo gak kuat-kuat to bisa. Kapan sorong ini enteke ibaratnya koyo ngelange nduk segoro. Ada lagi juga yang Saloka itu kadang-kadang yang seperti yang dulu pernah ini kan ya, cecak moncal kelompok, sesuatu yang tidak mungkin ya. Ombone cangkeme cecak lu sak piro, mau kelompok sak mono gedene kan gitu ya. Nah misalnya seperti itu, satu hal yang tidak mungkin. Yang namanya parian ya. Parian itu sama dengan kidungan. Nek bahasa orang sini sering senang kidungan, mengatakan kidungan, biasanya dilucu ya, kesenian. Lek nang Jombang mampiro sengon, lemah geneng akeh wedine. Dodo gak sambang cak kiri mau ingon, tapi nek gak gelem ya apa mestine kegaten aku. Itu gambarnya ya. Gandeng-gandeng dengan kedu bapak parimono, lek gak tepat ayo di benakno. Tapi ada juga yang kadang-kadang hanya dua baris ya, yang pirang di situ ya. Ringin contoh kutoni Jombang ya, aja mau ngomong ayo nang kandang. Selain itu ada juga cerita rakyat seperti legenda dan dongeng yang ada di daerah Jombang, yakni legenda asal-usul Jombang dan dongeng Jogobudu. Legenda ya, di Jombang itu sangat banyak versi ya.
sangat banyak versi, tapi versi yang paling populer dan banyak yang sudah yakini karena sudah meluas di masyarakat adalah terkait dengan Kebu Kicak Karangkejambung. Jadi, kalau Jombang yang Kebu Kicak adalah hijau abang. Tapi untuk dongeng di Jombang itu saya mengumpulkan ada 18 dongeng. Salah satunya yang sangat saya suka itu sejak masa kecil saya tahun 79 itu judulnya Joko Bodo. Nah, kisah bermula ada seorang anak itu sangat bodoh dan keluarganya memang hanya punya anak semata wayang itu. Nah, karena bodohnya sehingga lingkungan sekitar dan keluarganya sendiri menyebutnya sebagai Joko Bodo gitu. Nah, ada pula nyanyian rakyat yang dapat diklasifikasikan dalam beberapa bagian seperti nyanyian untuk bermain, nyanyian untuk menidurkan anak, nyanyian yang mengandung pendidikan seperti kong polong adu merak adu sapi pecah ondokmu siji nek gak pecah tak gepui bret yang semprong kalau entong kendi deblek kentong anglo ngaron turu tere turu anakku dewe nek gak turu digendol wewe kumpel. Untuk melestarikan folklore yang sebagian besar mulai hilang di daerah Jombang, diperlukan pendataan budaya di setiap kebudayaan yang sudah ada. Karena saat ini generasi muda harus diperkenalkan dengan budaya-budaya luhur yang ada di Jombang. Kearifan lokal menjadi sumber untuk menanamkan pendidikan karakter yang lebih jauh. Hal itu dibuktikan dengan adanya pengangkatan kearifan lokal menjadi penerapan pendidikan karakter, maka secara tidak langsung juga akan mendampingi pelestarian folklore lisan yang ada di daerah Jombang.